Kalau nggak bisa bayar, silahkan cari kontrakan lain. Seandainya kita punya rumah sendiri, aku capek pindah-pindah kontrakan. Sampai kapan kita sempit-sempitan gini? Rumah merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat. Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah mengatur bahwa negara menjamin kebutuhan rumah bagi setiap orang, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kenyataannya tahun 2010 tercatat backlog kebutuhan rumah sejumlah 13,5 juta unit. Pemerintahan Jokowi JK dengan Kabinet Kerja telah menetapkan program sejuta rumah untuk rakyat dan menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengemban tugas mulia dalam urusan perumahan rakyat. Sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang layak huni, pemerintah juga telah menyediakan dana murah jangka panjang kepada MBR dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Untuk lebih optimal melaksanakan tugas pengelolaan dana murah jangka panjang tersebut, saat itu Kementerian Perumahan Rakyat bersama Kementerian Keuangan telah membentuk Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya menjadi Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau BLU PPDPP yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. Salah satu persoalan perumahan di Indonesia adalah pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu 6 tahun yang lalu, tepatnya 15 Juli 2010, bersama Kementerian Keuangan membentuk apa yang disebut dengan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan yang kemudian sekarang berubah menjadi BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Dan dengan ketersediaan likuiditas ini diharapkan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu dapat membeli rumah pertamanya. Dengan demikian, FLPP ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap perbankan nasional yang membuat penurunan suku bunga setidak-tidaknya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembentukan BLU PPDPP bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi MBR dalam memperoleh rumah berupa KPR FLPP. Antara lain, suku bunga tetap 5%, jangka waktu cicilan panjang hingga 20 tahun, angsuran terjangkau, bebas premi asuransi untuk bencana kebakaran dan asuransi jiwa serta asuransi kredit, bebas PPN, serta uang muka ringan. Harga rumah sangat tinggi, kami tidak mungkin dapat memiliki rumah. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, kami mendapatkan kemudahan dari PPDPP. Berkat bantuan PPDPP, saat ini kami telah memiliki rumah layak huni. Dengan cicilan ringan, jangka waktu 20 tahun, bunga hanya 5%, bebas PPN, dan bebas premi asuransi. Setelah kami mengunjungi pameran perumahan, kami mendapatkan berbagai kemudahan untuk memiliki rumah dari PPDPP. Dengan penghasilan saya yang pas-pasan, saya bisa dapat rumah dengan cicilan yang sangat rendah, dan saya bisa buka usaha, bisa nabung pendidikan buat anak-anak saya, dan insya Allah masa depan saya lebih cemerlang. Alhamdulillah dengan fasilitas KPR FLPP PPDPP ini banyak membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah idaman sesuai dengan keinginannya masing-masing. Terima kasih PPDPP, sekarang kami hidup nyaman, tidak pindah-pindah kontrakan lagi. Sejak berdiri, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan telah menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan. Telah berhasil memfasilitasi sebanyak 450.000 unit rumah, yang berarti turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Kami mengharapkan kinerja ini semakin meningkat di tahun-tahun mendatang karena tantangan di bidang perumahan sangat luar biasa besar di negara kita tercinta ini.
Seperti kita ketahui bersama bahwa angka backlog tahun 2010 menunjukkan angka yang masih cukup tinggi, yaitu 13,5 juta. Tugas pokok PPDPP adalah menyalurkan dan mengelola dana pembiayaan perumahan. Dan kami memiliki visi menjadi lembaga penyedia layanan pembiayaan perumahan dan pengelola dana yang profesional dan handal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami meluncurkan e-FLPP. Ini merupakan pengembangan sistem informasi manajemen yang kami miliki untuk membantu secara elektronik proses pengujian dan pencairan dana FLPP. PPDPP dipimpin oleh Direktur Utama dan 4 orang Direktur, yaitu Direktur Layanan, Direktur Operasi, Direktur Keuangan, dan Direktur Umum dan Hukum, serta dibantu oleh 70 staf fungsional. Untuk meningkatkan layanan masyarakat, PPDPP telah melakukan peningkatan kapasitas pegawai dengan berbagai pendidikan dan pelatihan serta penataan pegawai. Dalam penyaluran dana bergulir KPR FLPP, PPDPP melakukan kerjasama dengan berbagai bank pelaksana. Sampai saat ini, PPDPP telah bekerja sama dengan 9 bank umum dan 15 bank pembangunan daerah. 3 bank yang menyalurkan dana FLPP tertinggi yaitu Bank Tabungan Negara dengan 94,4%, BRI Syariah dengan 2,2%, dan BNI sebanyak 1%. Dalam rangka pengembangan keterbukaan informasi, PPDPP terus melakukan promosi, edukasi, dan mensosialisasikan program-programnya dengan menyelenggarakan pameran bersama dengan berbagai bank pelaksana, pengembang, dan instansi pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya. Selain itu, pengembangan keterbukaan informasi juga dilakukan oleh PPDPP melalui peluncuran web ppdpp.id dan buletin Gria Sejahtera. Presentase tertinggi pengguna fasilitas KPR FLPP adalah kalangan masyarakat berprofesi BUMN dan swasta sejumlah 74,87%, kemudian menyusul pegawai negeri sipil sejumlah 12,27%, selebihnya TNI Polri dan wira swasta. Kini genap 6 tahun PPDPP telah melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Dana bantuan KPR FLPP telah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia, dengan penerima terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, serta Jawa Tengah. Hingga Juni 2016, KPR FLPP telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia untuk memiliki rumah sebanyak 444.605 unit dengan total dana yang disalurkan mencapai 23,3 triliun rupiah. Selamat ulang tahun ke-6 untuk PPDPP. Semoga dapat terus meningkatkan kinerja dan menjadi lembaga yang handal dan profesional dalam mengelola dana bergulir KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah.